Mentari pagi bersinar cerah. Embun membasahi dedaun hijau. Assalamualaikum pembuka berkah. Semoga hidup makin berkilau. Di era modern yang serba otomatis ini, hampir setiap perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari mesin cuci, remote TV, hingga sistem smart home, memiliki satu otak kecil yang mengatur semua kinerjanya. Otak kecil itulah yang kita kenal dengan nama mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip kecil namun sangat cerdas yang dirancang untuk mengendalikan satu tugas atau sistem secara otomatis. Dengan kemampuannya memproses data, membaca sensor, dan memberikan respons melalui output digital atau analog, mikrokontroler menjadi komponen inti dalam banyak perangkat berbasis embedded system. Bayangkan sebuah pintu otomatis yang bisa terbuka sendiri saat kita mendekat. Atau sistem lampu taman yang menyala hanya saat hari mulai gelap. Semua itu bukanlah hasil sihir, melainkan buah dari kecanggihan teknologi mikrokontroler. Mikrokontroler bekerja seperti otak mini, menerima informasi dari sensor, memprosesnya berdasarkan program yang ditanamkan, lalu memberikan perintah kepada perangkat lain. Sederhana dari segi bentuk, namun besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan perdana ini kita akan membahas apa itu mikrokontroler, gambaran umum keluarga mikrokontroler dan pengaplikasiannya di dunia nyata. Apa itu mikrokontroler? Mikrokontroler adalah sebuah sirkuit terpadu yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik dalam sistem tertanam. Mikrokontroler menggabungkan CPU, Central Processing Unit, memori, dan peripheral input-output, I/O, dalam satu chip, sehingga mampu melakukan berbagai fungsi kendali otomatis. Perangkat ini berfungsi sebagai otak dari sistem elektronik, membaca input dari sensor atau perangkat eksternal dan mengeluarkan perintah untuk menjalankan fungsi tertentu seperti mengendalikan motor, menyalakan lampu, atau membaca data dari sensor. Sebuah mikrokontroler secara umum terdiri dari beberapa komponen utama. CPU, Central Processing Unit. Ini adalah inti pengolah data yang bertugas menjalankan instruksi program. CPU mengatur alur data antara semua komponen dalam mikrokontroler dan memproses informasi sesuai logika yang ditanamkan oleh pemrogram. Memori. Mikrokontroler memiliki dua jenis memori. ROM atau flash memory, tempat penyimpanan program permanen. Disinilah program utama ditanamkan agar tetap tersimpan meskipun daya dimatikan. RAM, Random Access Memory digunakan untuk menyimpan data sementara selama program berjalan. Setelah daya dimatikan, data di RAM akan hilang. Port Input-Output. Mikrokontroler memiliki sejumlah pin yang dapat dikonfigurasi sebagai input, untuk membaca sinyal dari sensor, tombol dan lain sebagainya, atau output, untuk mengendalikan LED, motor, relay dan lain sebagainya. Timer atau counter. Fitur ini digunakan untuk menghitung waktu atau kejadian tertentu dalam sistem. Timer sangat penting dalam aplikasi seperti PWM, pulse width modulation, pengukuran waktu respons, dan sebagainya. Komunikasi serial. Banyak mikrokontroler dilengkapi dengan protokol komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan perangkat lain seperti sensor, modul Wi-Fi, komputer, dan mikrokontroler lainnya. ADC, Analog to Digital Converter, digunakan untuk membaca sinyal analog dari sensor dan mengubahnya menjadi data digital yang bisa diproses oleh CPU. DAC, Digital to Analog Converter, opsional, tergantung jenis mikrokontroler. Mengubah sinyal digital menjadi analog, digunakan jika mikrokontroler harus mengendalikan perangkat yang menerima sinyal analog. Ada berbagai keluarga mikrokontroler yang tersedia, masing-masing memiliki fitur dan spesifikasi unik yang membuatnya ideal untuk aplikasi tertentu. Berikut adalah gambaran umum beberapa keluarga mikrokontroler yang populer.
Mikrokontroler 8-bit merupakan jenis mikrokontroler yang paling sederhana dan banyak digunakan dalam aplikasi yang tidak membutuhkan pemrosesan data yang rumit atau kecepatan tinggi. Sesuai namanya, CPU pada mikrokontroler ini hanya mampu memproses data dalam unit 8-bit, yang berarti satu kali pemrosesan hanya mencakup 8 bit data, 1 byte. Meskipun terlihat terbatas, mikrokontroler 8-bit sangat efisien untuk berbagai tugas kendali sederhana dan hemat daya. Contoh populer dari mikrokontroler 8-bit adalah Atmega 328 yang digunakan dalam Arduino Uno, serta seri PIC16 dari Microchip. Mikrokontroler jenis ini sering ditemukan dalam berbagai aplikasi seperti pengendali alat rumah tangga, remote control, jam digital, sistem alarm sederhana, hingga proyek DIY, do it yourself, untuk edukasi dan hobi. Keunggulannya terletak pada harga yang terjangkau, kemudahan pemrograman, serta komunitas pengguna yang luas, terutama di kalangan pembelajar dan maker. Mikrokontroler 16-bit merupakan solusi menengah yang menawarkan peningkatan performa dibandingkan mikrokontroler 8-bit. Dengan kemampuan memproses data dalam unit 16-bit, mikrokontroler ini dapat menangani operasi yang lebih kompleks dan efisien dalam hal kecepatan serta penggunaan memori. Mikrokontroler 16-bit juga memiliki arsitektur yang memungkinkan pengolahan data yang lebih besar, menjadikannya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan komputasi lebih tinggi, namun tetap dalam batas konsumsi daya yang rendah. Salah satu contoh mikrokontroler 16-bit yang populer adalah MSP430 dari Texas Instruments. Mikrokontroler ini dirancang khusus untuk aplikasi hemat energi, sehingga sangat ideal digunakan dalam perangkat portabel atau sistem yang dioperasikan menggunakan baterai, seperti alat ukur, sistem pengawasan, perangkat wearable, dan sensor nirkabel. Selain itu, MSP430 dikenal karena fleksibilitasnya dan mendukung berbagai fitur hemat daya, menjadikannya pilihan tepat dalam pengembangan sistem tertanam yang efisien dan andal. Mikrokontroler 32-bit merupakan jenis mikrokontroler dengan kemampuan pemrosesan data yang jauh lebih tinggi dibandingkan 8-bit maupun 16-bit. Dengan arsitektur 32-bit, perangkat ini mampu menangani operasi komputasi yang kompleks, kecepatan pemrosesan yang tinggi, serta kapasitas memori yang lebih besar. Mikrokontroler ini sangat ideal untuk aplikasi modern dan canggih seperti Internet of Things, IoT, sistem robotika, otomasi industri, serta perangkat medis pintar yang memerlukan presisi dan kinerja tinggi. Contoh populer dari mikrokontroler 32-bit adalah STM32 dari ST Microelectronics dan ESP32 dari Espressif Systems. Kedua mikrokontroler ini banyak digunakan karena tidak hanya menawarkan performa tinggi, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur konektivitas seperti Wi-Fi dan Bluetooth, yang penting dalam pengembangan sistem IoT. Selain itu, platform ini mendukung pemrograman dengan berbagai bahasa dan ekosistem perangkat lunak yang luas, menjadikannya pilihan utama bagi pengembang profesional dan hobiis. Mikrokontroler berbasis ARM merupakan salah satu yang paling populer di kelas 32-bit, terutama dalam aplikasi embedded system berperforma tinggi. Arsitektur ARM Cortex-M dirancang khusus untuk efisiensi daya dan kinerja, menjadikannya pilihan utama dalam berbagai perangkat yang membutuhkan komputasi cepat namun tetap hemat energi. Seri Cortex-M sangat umum digunakan karena fleksibilitasnya, dukungan ekosistem yang luas, serta kemampuannya untuk menangani multitasking dan interupsi secara efisien. Salah satu contoh paling terkenal dari mikrokontroler berbasis ARM adalah STM32 dari ST Microelectronics, yang menggunakan inti ARM Cortex-M0, M3, M4, atau M7, tergantung pada kebutuhan performa. STM32 banyak digunakan dalam aplikasi industri, otomotif, perangkat medis, serta proyek-proyek IoT. Arsitektur ARM ini juga mendapat dukungan luas dari berbagai tool pengembangan seperti STM32Cube, Keil, dan lainnya, menjadikan proses pengembangan perangkat lunak lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Mikrokontroler hadir dalam berbagai jenis atau keluarga,
yang dibedakan berdasarkan arsitektur dan lebar data yang dapat diproses oleh unit pemroses pusat, CPU. Masing-masing tipe memiliki karakteristik, kemampuan, dan kegunaan yang berbeda, tergantung pada kompleksitas aplikasi serta efisiensi daya yang dibutuhkan. Tabel berikut merangkum beberapa tipe mikrokontroler populer beserta contoh dan fitur utamanya. Mikrokontroler 8-bit merupakan tipe yang paling sederhana dan banyak digunakan untuk aplikasi dasar yang tidak membutuhkan proses komputasi kompleks. Contoh umum dari mikrokontroler jenis ini adalah Atmega 328, yang digunakan dalam Arduino Uno, dan PIC16 dari Microchip. Kedua jenis ini sangat populer di kalangan pemula maupun hobiis karena mudah diprogram, murah, dan memiliki dokumentasi yang melimpah. Fitur utama mikrokontroler 8-bit adalah kesederhanaan arsitektur dan konsumsi daya yang rendah, sehingga cocok untuk aplikasi seperti pengontrol alat rumah tangga, remote control, dan sistem sederhana lainnya. Meskipun terbatas dari sisi kecepatan dan kapasitas data, mikrokontroler 8-bit tetap menjadi solusi efektif untuk proyek-proyek yang tidak memerlukan banyak sumber daya. Tingkat selanjutnya adalah mikrokontroler 16-bit, yang menawarkan performa lebih tinggi dibandingkan 8-bit, dengan kemampuan pemrosesan data yang lebih cepat dan efisien. Salah satu contoh paling terkenal adalah MSP430 dari Texas Instruments, yang dirancang khusus untuk aplikasi hemat daya. Mikrokontroler ini cocok digunakan dalam perangkat yang bergantung pada baterai, seperti sensor portabel, alat ukur digital, dan perangkat wearable. Keunggulan mikrokontroler 16-bit terletak pada keseimbangan antara efisiensi daya dan peningkatan kemampuan komputasi, menjadikannya pilihan ideal untuk sistem yang lebih kompleks namun tetap mengutamakan penghematan energi. Pada kategori yang lebih tinggi terdapat mikrokontroler 32-bit, yang dirancang untuk menangani komputasi intensif dan kompleksitas aplikasi yang tinggi. Mikrokontroler ini memiliki kemampuan pengolahan data yang besar, kapasitas memori yang luas, serta kecepatan eksekusi yang sangat baik. Contoh populer dari mikrokontroler 32-bit adalah STM32 dari ST Microelectronics dan ESP32 dari Espressif. Keduanya sering digunakan dalam proyek Internet of Things, IoT, robotika, serta sistem industri pintar, di mana pemrosesan data real-time dan konektivitas jaringan menjadi kebutuhan utama. Beberapa mikrokontroler 32-bit juga sudah terintegrasi dengan fitur seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan modul kriptografi, sehingga mendukung pengembangan aplikasi modern yang terhubung dengan internet. Khusus untuk mikrokontroler berbasis arsitektur ARM, seri ARM Cortex-M menjadi yang paling umum digunakan di kelas 32-bit. ARM terkenal dengan efisiensi daya tinggi dan kinerja unggul, membuatnya sangat sesuai untuk aplikasi embedded yang menuntut daya tahan baterai serta performa simultan. Contoh dari mikrokontroler ARM Cortex adalah STM32, yang juga termasuk dalam kategori 32-bit, dan NXP Kinetis. Keduanya menggunakan inti Cortex-M yang berbeda, M0, M3, M4, M7, DSB, tergantung kebutuhan pengguna. Mikrokontroler ARM umumnya digunakan dalam aplikasi seperti perangkat medis, sistem kendali industri, dan teknologi IoT tingkat lanjut. Pengaplikasian mikrokontroler di dunia nyata. Mikrokontroler memainkan peran penting dalam berbagai peralatan rumah tangga modern, terutama dalam hal otomatisasi dan kontrol. Dengan kemampuannya untuk memproses data secara real-time dan mengatur fungsi perangkat berdasarkan sensor atau masukan pengguna, mikrokontroler memungkinkan berbagai perangkat bekerja secara efisien dan cerdas. Contoh umum penggunaan mikrokontroler dalam rumah tangga meliputi mesin cuci, yang mengatur siklus pencucian secara otomatis, oven microwave, yang mengontrol durasi dan suhu pemanasan, serta kulkas, yang menyesuaikan suhu penyimpanan berdasarkan sensor suhu di dalam ruang pendingin. Selain itu, termostat pintar menggunakan mikrokontroler untuk membaca suhu ruangan dan mengatur sistem pemanas atau pendingin secara otomatis.
Mikrokontroler tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga membantu menghemat energi dengan mengatur penggunaan daya secara lebih efisien. Kehadirannya menjadikan perangkat rumah tangga lebih cerdas, responsif, dan hemat energi, sesuai dengan tuntutan teknologi modern. Dalam industri otomotif, mikrokontroler digunakan secara luas untuk mendukung berbagai sistem elektronik yang krusial, mulai dari performa mesin hingga keselamatan pengemudi. Mikrokontroler bertugas mengatur dan mengontrol fungsi vital kendaraan, seperti pengapian mesin, injeksi bahan bakar, dan pengaturan kecepatan idle, yang semuanya berkontribusi pada efisiensi dan kinerja mesin. Selain itu, sistem keselamatan aktif dan pasif seperti airbag, sistem pengereman anti-lock, ABS, dan kontrol traksi juga dikendalikan oleh mikrokontroler agar dapat merespons kondisi darurat dengan cepat dan akurat. Di luar sistem mesin dan keselamatan, mikrokontroler juga digunakan dalam fitur kenyamanan dan hiburan, seperti sistem navigasi, kontrol iklim otomatis, head unit audio, dan layar digital pada dashboard. Keandalan dan kemampuan real-time mikrokontroler menjadikannya elemen kunci dalam pengembangan mobil modern yang lebih aman, efisien, dan nyaman. Dalam dunia industri, mikrokontroler memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung otomatisasi dan efisiensi proses produksi. Mikrokontroler digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin industri, seperti lengan robotik, sistem conveyor belt, dan mesin pemotong otomatis, yang semuanya beroperasi secara presisi dan terprogram. Selain itu, mikrokontroler juga terintegrasi dalam sistem kendali proses, di mana mereka membaca data dari sensor seperti suhu, tekanan, kelembaban, atau aliran cairan, kemudian mengambil keputusan secara otomatis untuk menjaga stabilitas sistem. Salah satu contoh nyata adalah dalam pengendalian motor, yang digunakan dalam robot industri dan mesin pengemasan. Mikrokontroler juga dipasang dalam alat monitoring, seperti pengendali suhu di ruang penyimpanan bahan kimia atau sistem tekanan dalam pipa industri. Dengan kemampuannya untuk merespons data secara real-time, mikrokontroler membantu menciptakan sistem yang lebih aman, efisien, dan andal dalam lingkungan industri modern. Dalam bidang medis, mikrokontroler memainkan peran vital dalam mendukung fungsi perangkat medis modern yang menuntut akurasi tinggi dan respons cepat. Mikrokontroler digunakan dalam berbagai perangkat penting, seperti monitor detak jantung, pompa insulin, alat pacu jantung, pacemaker, dan bahkan mesin pencitraan medis seperti MRI. Peran utama mikrokontroler dalam perangkat ini adalah untuk menerima dan memproses data sensor dari tubuh pasien secara real-time, lalu mengontrol respons atau tindakan sesuai dengan parameter medis yang telah ditentukan. Sebagai contoh, dalam alat pacu jantung, mikrokontroler secara terus-menerus memantau ritme jantung dan akan memberikan stimulus listrik saat detak jantung tidak normal. Pada pompa insulin, mikrokontroler mengatur jumlah insulin yang diberikan berdasarkan pembacaan kadar gula darah. Keandalan dan presisi tinggi mikrokontroler memungkinkan perangkat medis ini bekerja secara otomatis, aman, dan efektif, sehingga membantu meningkatkan kualitas perawatan dan keselamatan pasien. Salah satu area aplikasi mikrokontroler yang paling berkembang pesat saat ini adalah Internet of Things, IoT, di mana mikrokontroler berfungsi sebagai unit kendali utama bagi perangkat-perangkat pintar yang terhubung ke jaringan internet. Dalam sistem IoT, mikrokontroler bertugas untuk mengumpulkan data dari sensor, memproses informasi secara lokal, dan mengirim atau menerima data melalui koneksi nirkabel seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Mikrokontroler seperti ESP32 dan STM32 menjadi pilihan populer dalam pengembangan perangkat IoT karena telah dilengkapi dengan fitur konektivitas bawaan, kemampuan pemrosesan yang cukup tinggi, serta konsumsi daya yang relatif rendah. Dengan mikrokontroler ini, berbagai perangkat dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan aplikasi mobile atau layanan cloud, menjadikan sistem lebih fleksibel dan efisien. Contoh implementasinya meliputi lampu pintar yang dapat diatur lewat smartphone, sensor lingkungan untuk memantau kualitas udara atau suhu ruangan,
hingga perangkat wearable seperti jam tangan pintar dan alat pelacak kebugaran. Mikrokontroler dalam IoT menjembatani dunia fisik dan digital secara real-time, membuka peluang besar dalam menciptakan sistem yang otomatis, adaptif, dan terhubung secara global. Mikrokontroler seperti Arduino dan Raspberry Pi telah membawa revolusi besar dalam dunia hobi elektronika dan proyek do-it-yourself. Keduanya menyediakan platform terbuka yang mudah diprogram, memiliki dokumentasi luas, dan didukung oleh komunitas global yang aktif. Hal ini memungkinkan siapapun, baik pelajar, penggemar teknologi, hingga profesional, untuk merancang dan membangun berbagai perangkat pintar tanpa harus memiliki latar belakang teknis yang mendalam. Arduino, yang berbasis mikrokontroler seperti Atmega 328, sangat cocok untuk proyek sederhana hingga menengah, seperti lampu otomatis, sensor gerak, atau kontrol suhu ruangan. Sementara Raspberry Pi, meskipun sebenarnya adalah komputer mini, sering digunakan bersama mikrokontroler untuk proyek yang memerlukan sistem operasi, seperti kamera pengawas berbasis AI atau media server. Dengan bantuan perangkat ini, orang bisa menciptakan robot, drone, sistem smart home, atau bahkan alat pemantau cuaca sendiri. Mikrokontroler ini benar-benar membuka pintu bagi siapapun untuk berinovasi di rumah. Sebagai penutup materi pengantar ini, kita telah memahami bahwa mikrokontroler merupakan komponen kunci dalam sistem tertanam yang memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan modern, dari peralatan rumah tangga, industri, otomotif, hingga teknologi Internet of Things. Pemahaman dasar ini akan menjadi fondasi penting untuk mempelajari lebih dalam tentang pemrograman, arsitektur, dan aplikasi mikrokontroler dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Teruslah semangat belajar, karena dunia mikrokontroler adalah dunia yang penuh tantangan sekaligus peluang inovasi. Burung terbang ke pohon kenari. Hinggap sebentar sambil bernyanyi. Sampai di sini materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.